Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film live action asal Jepang yang diangkat dari manga legendaris Kingdom karya Yasuhisa Hara. Rilis pada 19 April 2019, film ini langsung menarik perhatian para penggemar manga dan anime karena menghadirkan kisah epik tentang perang, persahabatan, dan ambisi besar di zaman Cina kuno. Apakah film ini berhasil menghidupkan cerita dari manganya? Kingdom membawa kita ke zaman periode negara perang Cina, ketika 7 negara besar saling berperang untuk mendapatkan dominasi. Di tengah-tengah kekacauan ini, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Lee Sin, diperankan oleh Yamazaki Kento, seorang pemuda yatim piatu yang sejak kecil hidup dalam penderitaan. Shin, yang dikenal dengan nama kecilnya Lee Sin, adalah seorang budak yang dibesarkan di sebuah desa terpencil di pegunungan. Tak seperti anak-anak lainnya, dia sudah mengenal kerasnya hidup sejak kecil. Namun, di balik hidupnya yang penuh perjuangan, Shin memiliki sebuah impian besar, menjadi jenderal terhebat di dunia, seperti jenderal yang dulu menyelamatkannya saat ia masih kecil. Suatu hari, Shin bertemu dengan seorang teman sebaya, Hyu, diperankan oleh Yoshizawa Ryo, yang memiliki impian serupa. Bersama-sama, mereka berlatih keras, berbagi mimpi, dan berjanji akan menjadi jenderal hebat yang akan mengubah nasib mereka. Namun, nasib berkata lain. Ketika Hyu direkrut untuk bergabung dengan pasukan kerajaan, Shin merasa sangat kecewa karena dirinya tidak dipilih. Hyu pergi ke ibu kota untuk mengikuti pelatihan militer, meninggalkan Shin yang merasa ditinggalkan. Meskipun begitu, Shin tidak menyerah. Ia terus melatih dirinya, mengasah keterampilan bertarungnya, dan bertekad untuk mengejar Hyu ke ibu kota, hingga akhirnya ia berhasil mencapai tempat yang ia impikan. Namun, perjalanan Shin berubah drastis saat suatu malam, Hyu kembali ke desa dalam keadaan terbaring lemah, terluka parah oleh serangan musuh. Sebelum meninggal, Hyu dengan susah payah berpesan kepada Shin untuk melindungi Eisei, diperankan oleh Hongo Kanata, sang raja muda Qin yang selama ini dilindungi oleh Hyu. Eisei, yang baru saja naik tahta, telah menjadi target kudeta dari adiknya sendiri, Seikyu, yang ingin merebut kekuasaan. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, Hyu mengungkapkan kepada Shin bahwa Eisei sedang dalam pelarian dan membutuhkan perlindungan. Sebagai pengingat terakhir dari sahabatnya, Hyu meminta Shin untuk memastikan agar Eisei selamat dan membantu Eisei mewujudkan impian besar untuk menyatukan 7 negara di Cina di bawah satu panji, yaitu Kerajaan Qin. Tentu saja, perjalanan Shin dan Eisei untuk meraih tujuan itu tidak mudah. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan perang saudara yang melibatkan keluarga kerajaan, termasuk pertempuran melawan Seikyu yang memimpin pasukan pemberontak. Namun, Shin, yang merasa berhutang budi atas pengorbanan Hyu, menyadari bahwa peranannya kini bukan hanya untuk membalaskan dendam sahabatnya, tetapi juga untuk mendukung Eisei dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam kerajaan sendiri. Sementara itu, Eisei, yang meskipun masih muda, memiliki ambisi besar untuk menyatukan Cina di bawah satu kekuasaan, menjadikan kisah ini penuh dengan ketegangan politik, taktik militer, dan persaingan antara kekuatan-kekuatan besar yang saling berebut pengaruh. Salah satu hal yang menarik dari film Kingdom adalah pemerannya. Kingdom dibintangi oleh aktor-aktor muda berbakat yang mampu membawa karakter-karakternya menjadi hidup dan mengesankan. Yamazaki Kento sebagai Lee Sin, Shin. Kento Yamazaki dikenal luas sebagai aktor yang punya kemampuan akting yang luar biasa, dan di film ini, dia memerankan Shin dengan sempurna. Shin yang awalnya terlihat seperti pemuda yang keras kepala dan tak kenal menyerah, semakin berkembang menjadi sosok pemimpin yang penuh tekad dan keberanian. Kento mampu menampilkan sisi emosional dan fisik dari karakternya, memberikan penonton rasa empati sekaligus kekaguman. Hongo Kanata sebagai Eisei. Sebagai raja muda yang berambisi untuk menyatukan Cina, Eisei diperankan dengan baik oleh Hongo Kanata. Meskipun masih muda, karakter Eisei digambarkan sebagai sosok yang memiliki visi jauh ke depan. Dan Kanata berhasil menampilkan kecerdasan serta ketegasan karakter ini. Secara keseluruhan, film Kingdom berhasil menghadirkan visual yang cukup memukau. Walaupun kualitas produksinya mungkin tidak setinggi film-film Hollywood, setting tempat yang digunakan, baik itu medan perang, kastil, atau pegunungan, digarap dengan serius dan mencerminkan dunia Cina kuno dengan sangat baik.
Kostum yang dikenakan oleh para karakter juga dirancang dengan detail, memberikan nuansa yang autentik dan mendalam. Meski film ini menghadirkan banyak hal positif, ada beberapa kekurangan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa bagian cerita terasa kurang mendalam atau agak lambat, terutama dalam menggali lebih jauh tentang karakter-karakter tertentu. Mungkin ini disebabkan oleh keterbatasan durasi film yang hanya berdurasi 2 jam 14 menit, sehingga beberapa alur cerita tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Namun, film ini tetap berhasil memberikan pengenalan yang cukup baik bagi penonton yang belum membaca manga atau menonton anime Kingdom. Secara keseluruhan, Kingdom adalah film yang sangat menarik untuk ditonton, terutama bagi penggemar cerita sejarah dan peperangan epik. Meskipun film pertama ini belum menyajikan klimaks penuh dari peperangan besar yang terjadi di manga, tapi sudah cukup memberikan fondasi yang kuat untuk film-film berikutnya. Bagaimana menurutmu tentang film ini? Apakah kamu setuju dengan pendapat kami, atau ada yang ingin kamu tambahkan? Jangan lupa tulis komentarmu di bawah, like video ini kalau kamu suka, dan share ke teman-temanmu yang juga suka dengan film sejarah atau peperangan.